Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Yudi Goyang. Kali ini kita ngoprek teman-teman. Nih biasa ngoprek sesuai permintaan. Nih di video sebelumnya yang manasin mesin tanpa menginjak gas, dan proses pemasangan sensornya itu banyak yang tanya teman-teman. Itu caranya gimana, alatnya pakai apa. Ini kalau teman-teman yang tanya alatnya pakai apa, yaitu pakai ini. Awal pemasangan kita setting dulu thermoswitch ini. Thermoswitch ini karena harus diprogram dulu, tidak bisa langsung pasang, makanya saya akan langsung praktekkan dengan cara penyetingannya ini. Nah, ini kan di sini ada tertulis K0, K1 plus 12 volt, ini ground atau negatif. Nah, untuk pemasangan kabelnya itu seperti ini teman-teman. Ini saya udah pasang kabel. Ini yang ke ujungnya itu, karena ini buat contoh aja buat teman-teman yang mau pasang biar tidak pusing, biar langsung bisa dipraktekkan aja. Ini saya pakai kabel seperti ini. Nah, jadi ini yang ground. Ini saya pakai jepitan warna hitam. Sedangkan yang positif 12 volt saya pakai jepitan warna merah ini. Nah, ini untuk yang K0 juga saya pakai jepitan warna merah lagi. Nah, ini. Nah, biar nggak pusing, kita yang ini copot dulu, karena ini untuk aplikasinya nanti aja teman-teman. Kita akan menyeting dulu thermoswitch ini supaya bisa digunakan sebagai sensor karburator itu. Nah, ini jadi posisinya seperti ini. Nah, untuk yang 12 volt ini disatukan dengan yang K1. Nah, ini di jumper. Ini strum 12 volt. Yang ini negatif. Nah, ini kosong dulu. Nah, untuk penyetingan thermoswitch ini kita langsung aja kita sambungkan dulu ke aki. Ini yang negatif, ini yang positif. Nah, kita langsung ke aki ini. Kita pasang dulu ini yang hitam ke negatif aki. Nah, yang merah kita ke positif aki. Nah, ini positif akinya. Nah, ini teman-teman, ini termostatnya udah nyala dengan ini negatif, ini 12 volt, ini yang satunya di jumper juga. Nih, ini tampilan pertama itu seperti ini teman-teman. Jadi udah ada tulisan angka 28,3, itu mengukurkan suhu. Nah, ini tergantung gimana sensor ini. Kalau ininya menerima suhu panas, ini akan bertambah. Nah, seperti itu. Nah, ini mengukur suhu panas. Tapi kalau diamin dingin, dia turun lagi. Nah, untuk penyetingan thermoswitch ini kita langsung aja ke pengaturannya teman-teman. Nah, ini di sini ada 3 tombol. Ini set, ini tambah, ini kurang. Nah, ini harus perlu disetting teman-teman, karena tidak bisa langsung sembarangan langsung pasang teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan dalam penyetingan itu thermoswitch ini harus dikerja di posisi hot, jangan di cool. Soalnya ini thermoswitch ini bisa digunakan di pendingin atau juga pemanas teman-teman. Nah, caranya itu dengan cara seperti ini. Kita tekan dulu set, tekan sampai kurang lebih 5 detik. Nah, ini ada tulisan P0. Nah, udah ada tulisan P0, kita tekan lagi set. Oh, tekan set. Nah, ini ada P0.
udah ada P0 itu kita pilih untuk naik turunnya itu dengan tambah. Nah ini P1, ini lagi P0 lagi. Nah untuk P0 itu harus disetting dulu dengan cara tekan set lagi. Nah ini ada tulisan H, ini bisa dipindah-pindah dengan H atau C. Aduh ini keburu balik lagi teman-teman, harus agak cepat ya. Nah ini P0, tekan lagi set, ini udah di posisi H, soalnya ini ada nah ini C dan ada H. Nah kita gunakan di posisi H teman-teman ya, jadi posisi P0 itu harus di H, jangan di C. Yang selanjutnya untuk P1, tekan lagi. Nah ini P0, kita cari P1. Nah ini P1. Untuk P1 juga harus disetting, tekan lagi set. Nah ini ada 0,1. Nah ini bisa diatur. Nah ini diusahakan ini cari yang paling kecil. Nah 0,1 aja teman-teman, bisa main. Soalnya ini bisa besar, bisa sampai berapa ini? Sampai 10. Kita cari yang paling kecil. Nah seperti ini. Nah ini 0,1 aja, berarti P1 itu di posisi 0,1. Tadi P0 di posisi H, P1 di posisi 0,1. Nah untuk selanjutnya mungkin itu aja yang perlu disettingnya. Untuk penyetingan suhu, nah ini untuk penyetingan suhu itu tekan set 1 kali. Nah ini suhu yang aktif itu nanti di 35. Ini untuk nyetingnya. Nah kalau udah kedip-kedip ini bisa ditambah atau dikurangi. Nah ini ngurangi pada posisi ini kedip-kedip. Nah itu yang cocoknya itu di 35 teman-teman, kita setting di 3500. Nah ini itu biarkan aja ngedip sampai berhenti sendiri, itu nanti nyimpan sendiri. Nanti aktifnya itu di posisi 35. Nah ini kan baru posisi di 26. Nanti kalau udah nyampe suhu yang tadi kita setting di 35, nah baru thermoswitch ini akan bekerja teman-teman, seperti itu. Nah ini untuk penyetingan kita udah selesai, cukup itu aja. Jadi yang perlu di set itu posisi P0 sama P1. Nah itu aja, yang lainnya nggak usah diotak-atik, cukup aja seperti bawaannya seperti gitu. Nah kalau udah posisi ini kita tinggal pemasangan teman-teman. Ini udah kita program dengan sesuai yang kita butuhkan. Insya Allah pemasangannya akan sesuai harapan. Tapi kalau settingannya tadi tidak sesuai seperti yang saya arahkan, nanti untuk hasilnya itu saya tidak jamin seperti punya saya atau sesuai keinginan kita teman-teman. Nah itu trik untuk menyeting thermoswitch-nya ini. Oke, setelah kita setting, nanti pemasangan teman-teman itu terserah teman-teman, mau dipasang di sini, mau dipasang di dalam di dashboard, itu tergantung teman-teman mau enaknya di mana. Kalau punya saya itu di sini biar ngirit kabel teman-teman. Kalau ke dalam itu mungkin kabelnya perlu yang sedikit panjang, kalau di sini bisa sedikit pendek gitu teman-teman. Oke, kita langsung aja teman-teman. Nah untuk yang ini, untuk yang ground ini tuh, ground itu negatif teman-teman. Nah ini kita langsung pasang aja ke body. Kita cari body negatif. Nah kita tempel dulu di sini. Nah itu negatifnya. Nah ini masuk ke sini. Nah untuk yang positif, ini yang positif ini jepitan yang warna merah ini. Nah ini kita pasang ke positif coil. Sini. Nah positif coil
Dan untuk yang selanjutnya tadi ada yang ini, yang K0 ini. Nah ini kabelnya. Nah ini kita tempelkan ke solenoid AC teman-teman. Nah kesini, tapi untuk pemasangannya ini harus dipastikan dulu, kita harus copot bagian positif ini, soalnya kan ini ada dua kabel. Ini salah satunya negatif satu atau ground, salah satunya itu positif dari saklar AC. Nah kita harus pastikan menyopot yang bagian positif dari jalur AC ini. Kita cari dulu yang positifnya yang mana. Nah untuk memastikan positifnya yang mana itu, mungkin yang kabelnya tertutup atau nggak tahu, kita cabut aja dua-duanya teman-teman. Nah seperti ini. Nah kalau punya tespen DC itu tinggal dicari aja pas posisi AC on kemana yang mengeluarkan setrum. Nah semisal kalau yang ini berarti ini positifnya, ini yang negatifnya kita pasang lagi. Nah ini, nah kita anggap ini hanya ini punya saya itu yang ini nih, yang positif dari AC itu. Nah ini yang negatifnya terpasang, ini yang positifnya kita lepas dulu. Nah ini kalau yang posisi AC nya normal. Nah ini yang kabel merah itu, yang ini bisa langsung ditempel ke sini. Nah tempelin sini, ininya biarin dulu, dilepas dulu. Nah ini sini. Nah ini masuk ke K0, K1 nya sama 12 volt disatukan. Ini groundnya ke body ke sini. Ini. Nah yang terakhir itu untuk pemasangan suhu. Nah ini. Nah ini kita pasang ke selang radiator teman-teman. Nah kita pasang ini nih, ada selang radiator di bawah. Nah ini, nah ya nggak kelihatan. Nah ini ada selang radiator, kita selipkan aja di sini. Yang penting nanti bisa untuk mengukur suhu hangat sampai panas. Nah ini udah saya tempelkan teman-teman. Nah ini selang radiator saya tempelkan ke bodi selangnya. Nah ini, nah ini masuknya ke sini. Nah untuk aplikasi itu cukup begitu aja teman-teman, nggak perlu ribet banyak kabel-kabel. Nah kayaknya dengan gini aja ini udah bisa bekerja dengan sesuai harapan. Nah untuk masalah tadi ada dioda ini. Nah ini dioda 3 ampere teman-teman. Ini untuk penyearah kalau seandainya jalur AC-nya itu masih aktif. Nah kalau yang masih aktif kita harus wajib pakai ini. Nah untuk pemasangan dioda teman-teman harus sedikit dirubah kalau semisal AC-nya itu masih jalan. Nah jadi seperti ini. Nah ini dari solenoid yang bagian positif ini sini. Nah sini kita masukkan ke dioda yang ini ada tanda putih-putihnya yang berhadapan-hadapan. Nah kita masukkan ke sini. Nah berarti sini masuk ke solenoid AC. Nah sedangkan yang dari ini dari dari K0, mana ini K0 nih, ini yang merah. Nah ini ke sini, sini. Nah kita masuk ke yang sebelah sini. Nah untuk yang sebelahnya lagi yang ini, nah ini saya udah kasih kabel. Nah masuk dari yang tadi kita copot. Nah yang ini, nah itu masukin ke sini. Ini yang dari AC. Nah ininya copot teman-teman. Nah ini kita masuk ke sini. Nah situ. Jadi yang dari AC masuk ke sini satu. Mana ya? Nah ini tuh yang dari AC 1.
Yang ini dari Thermoswitch ini, dari K0. Nah ini satu, ini dari AC1. Nah ini keluarnya, nah yang ini langsung ke solenoid AC. Nah yang itu. Nah ini teman-teman, ini kan satunya negatif, ini positif. Nah seperti itu teman-teman. Jadi AC-nya itu nggak bakalan keganggu walaupun ini aktif, walaupun AC hidup, itu AC nggak berpengaruh sama sekali. Jadi karena udah disearahkan dengan ini pengaman. Jadi walaupun ada setrum yang masuk ke sini, ini nanti nggak bisa balik ke yang AC. Jadi pokoknya ini udah aman teman-teman. Saya pakai ini udah hampir 3 tahun, tidak pernah ada masalah. Yang penting pemasangan benar itu nggak ada trouble, nggak ada kendala apa-apa teman-teman. Nah seperti itu aja. Ini udah terpasang, ini udah terpasang, ini sensor udah terpasang, ini pemasangan dioda sana, itu yang dari AC masuk sini. Nah seperti itu aja teman-teman untuk proses pemasangan, sangat simple seperti itu. Nah untuk meyakinkan ini kerja atau tidak, kita langsung coba aja. Jangan-jangan ini malah nggak jalan ya. Jadi kita akan langsung coba apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Sesuai harapan, kita langsung coba nyalakan teman-teman ya. Nah ini kita udah di dalam, kita akan langsung hidupkan teman-teman. Ini RPM nya on, kita langsung start. Itu RPM nya langsung tinggi teman-teman, nih langsung di 1000 tanpa kita menginjak gas. RPM nya udah langsung stabil ke 1000 teman-teman. Kita langsung lihat ke depan. Nah ini itu angkanya baru 29,9. Nah ini RPM nya langsung tinggi teman-teman, karena solenoid AC itu langsung aktif. Nah ini karena mesin masih dingin, kita tunggu sampai suhunya sampai hangat. Nah ini kita kasih tanda jam 5 lebih 5. Ini kayaknya nggak nyampe 5 menit, nanti RPM nya akan turun sendiri. Tuh baru berapa menit, kita tunggu. Ini RPM nya masih tinggi. Nah ini udah 35, karena kita tadi setting di 35. Itu rangkaiannya udah nggak aktif kalau suhunya udah hangat. Nah ini saya setel di 800 RPM nya teman-teman. Jadi prosesnya itu seperti itu. Kita nggak usah injek gas, itu otomatis. Dengan AC juga ini tidak ada kendala. Kita nyalakan AC nya. Nah itu AC tidak ada kendala, aktif, RPM nya naik. Nah ini AC, jadi tidak mengganggu kinerja AC walaupun kita pasang Thermoswitch seperti itu. Nah itu membuktikan kita udah aktif. Ini kan kalau mati itu RPM nya turun. Nah gitu teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman cara pemasangan, trik untuk pemasangan sensor TPS atau ISC
ala-ala mobil tua itu mungkin seperti itu teman-teman. Jadi tiap pagi itu nyalain itu udah hidup itu nggak perlu di belayer karena RPM-nya itu langsung stabil. Nanti kalau udah hangat RPM-nya turun sendiri dengan sesuai settingan RPM yang kita setting sebelumnya teman-teman. Oke, mungkin itu aja tip kali ini buat teman-teman ceret semua dimanapun berada. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang masih bingung, silahkan tanyakan di komentar, kita ulas bareng-bareng teman-teman. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.